Gimana? Udah siap belum memuji nama Tuhan? Ya, ada yang masih ngantuk? Ada yang belum mandi? Pasti udah mandi semua ya. Kalau memuji nama Tuhan, kita harus siap. Oke adik-adik ya. Kakak mau nyapa dulu untuk adik-adik di rumah. Bagaimana kabarnya adik-adik? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Ya, puji Tuhan. Adik-adik, kita mau memulai ibadah kita. Tapi sebelum kita memulai ibadah kita, kakak mau ajak adik-adik untuk bernyanyi do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Pada tahu kan ya? Oke, kita belajar sama-sama ya kakak. Ayo kak. Kakaknya ya. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Bapa, karena hari ini kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan di rumah kami masing-masing Tuhan. Walaupun kami tidak dapat bertemu dengan kakak-kakak guru sekolah minggu dan adik-adik secara tatap muka Tuhan Yesus, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, sukacitamu tinggal di hati kami masing-masing Tuhan Yesus. Kau berkati adik-adik kami yang di rumah, Engkau turunkan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya mereka mampu dapat melaksanakan apa yang nanti yang diberikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu dan dapat mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh si Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami serahkan kebaktian kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Tuhan yang dalam nama anak Yesus Kristus, haleluya, amin. Adik-adik, kita tetap melakukan ibadah ya adik-adik ya. Jangan jalan-jalan dulu walaupun di rumah. Kita tetap memuji nama Tuhan dengan tenang. Oke? Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 408 di Jalan Tuhu diiring. Yesus Tuhanku, awal
Silakan Kak Dona. Shalom adik-adik, kita belajar titah lagi ya minggu ini. Titah adik-adik kakak akan ambil lagi kembali dari titah pertama ya. Karena minggu ini kita masih masuk minggu namanya Dum Trinitatis ya. Oke, yuk kita baca sama-sama. Kalau sudah hafal langsung sama-sama kita bacakan. Yang belum hafal untuk adik-adik mungkin orang satu ya belum tahu, kita sama-sama belajar. Orang dua, orang tiga langsung ya. Yuk, 3, 2, 1. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Ya, adik-adik sudah bisa ya. Titah pertama masih gampang. Nah, kakak akan bacakan dulu artinya ya. Seperti biasa, artinya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya ya. Jadi apapun yang ada di dunia ini adik-adik, apapun yang kalian dapatkan, kalian tetap harus apa? Tetap takut terhadap Tuhan Yesus dan kasih dan juga lebih percaya terhadap Tuhan Yesus ya. Itu aja adik-adik. Jangan lupa, jangan cuma titah 1 saja, titah kedua, titah ketiga sampai titah ke-10 dipelajari di rumah ya. Jangan lupa juga kirimkan nanti videonya. Kalau memang ada yang udah bisa, adik-adik boleh loh. Boleh juga kirimin video titahnya ya. Oke, itu saja adik-adik. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan titah yang dibawakan oleh Kak Dona. Sekarang kita mau kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat 413, Tuhan pimpin anakmu. Kita sama-sama bernyanyi adik-adik ya. Ayo Kak. Diambil Alkitabnya akan dibacakan oleh Abang William. Silakan Abang. Halo adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita, selamat beribadah di tempat kita masing-masing. Firman Tuhan yang menjadi ayat bulanan pada bulan Juni di tahun 2021 tertulis di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 5. Dibuka Alkitabnya ya. 1 Korintus pasal 13 ayat 5. Abang bacakan tapi sambil dihafalkan. Ia tidak melakukan
yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Abang bacakan sekali lagi 1 Korintus pasal 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayo, dihafalkan adik-adik. Dibuka Alkitabnya terus dihafalkan 1 Korintus pasal 13 ayat 5 yang menjadi ayat bulanan pada kita di bulan Juni ini. Nah, setelah dihafalkan, adik-adik bisa merekamnya dalam bentuk video terus dikirimkan ke kakak-kakak guru sekolah minggu supaya ditayangkan di ibadah minggu virtual. Oke adik-adik, salam sehat. Semoga kita selalu disertai oleh Tuhan. Amin. Ayat bulanan yang tadi dibawakan sama Abang Rian dihafal ya adik-adik, lalu videonya dikirimkan ke kakak-kakak guru sekolah minggu. Ditunggu ya. Nah sekarang kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat. Betapa indah harinya. Ayo Kak, kita sama-sama bernyanyi adik-adik ya. Apa warta kita? Ya, pertama yang pasti kita tetap jaga kesehatan, prokes. Ya adik-adik ya, dimanapun kita berada, tetap diingat prokes dan jaga tetap kesehatan kita. Ya adik-adik ya. Yang kedua, kita tetap mengadakan ibadah online. Kalau ada pertanyaan sampai kapan Kak? Nanti ada nggak Kak tatap muka? Sabar ya adik-adik ya. Nanti kalau ada pasti kakak-kakak guru sekolah minggunya pasti mengumumkan. Oke adik-adik. Yang ketiga sebentar lagi akan ada kuis. Ya adik-adik, kuis teka-teki silang. Gimana caranya? Nah, nanti kakak-kakak akan membagikan barcode. Ya adik-adik ya. Nanti barcode-nya di-scan. Nah, di situ ada pertanyaannya dan teka-tekinya. Nah, di situ nanti diisi apa isinya. Nah, kita akan ngambil 3 yang tercepat. Oke adik-adik, nanti dikirim paling lama hari Rabu jam 9 malam. Oke adik-adik, begitu aja warta kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Sintua. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian, yaitu dari Kidung Jemaat nomor 355, Yesus Memanggil. Tapi ayat yang kedua ya adik-adik ya, kita nyanyikan bersama-sama.
Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Apa kabar? Semua sehat-sehat ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa dan Amang meminta kepada anak-anak kami agar duduknya yang rapi, tangannya dilipat, tutup mata. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, yang kami sapa dalam nama Yesus Kristus. Pagi ini kami anak-anak sekolah minggu akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir di hati kami masing-masing, agar kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Begitu juga Tuhan, hamba-Mu ini urapi hati, pikiran, dan bibir hamba agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita membuka Alkitab kita masing-masing. Apakah semuanya sudah memegang Alkitabnya? Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini adalah yang tertulis di Efesus ayat pasal 2, Efesus pasal 2 ayat 21. Demikianlah bunyinya, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Sekali lagi Amang baca. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Adik-adik kami, anak sekolah minggu yang kami kasihi, di dalam nas ini disebutkan ada kata Dia. Kalau boleh Amang bertanya, ada yang tahu nggak siapa yang dimaksud kata Dia di dalam ayat ini? Yang dimaksud Dia di dalam ayat ini adalah, Dia itu maksudnya adalah Tuhan Yesus. Adik-adik sekolah minggu, dengan disebutkannya di sini ada kata Dia yang merupakan maksud kata Dia itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan, yang dimaksud dengan kata bangunan adalah tubuh. Bangunan itu adalah tubuh kita, tubuh anak adik-adik sekolah minggu. Badan, tubuh itu maksudnya badan. Jadi tubuh kita ini adalah merupakan suatu bangunan gereja yang hidup di dunia ini. Jadi yang dimaksud di dalam ayat ini adalah kata Dia tadi maksudnya adalah Tuhan Yesus, sedangkan bangunan adalah
tubuh kita sendiri. Tubuh adik-adik sekolah minggu, tubuh Amang juga. Maka kalau tubuh kita ini adalah bangunan gereja yang disebut tadi gereja Tuhan di dunia, ya berarti kita harus ini dong, harus menjaga ya. Kan tadi udah disebutkan, Yesus mengatakan bahwa bangunan itu adalah tubuh kita sendiri. Maka ya Tuhan menghendaki bahwa gerejanya itu tidak boleh dirusak, tidak boleh dikotori. Kita harus menjaga. Kalau kita menjaga, ya berarti kita harus menyayangi juga kan? Ya artinya makanan kita juga, kesehatan kita juga, tidur kita juga harus dijaga. Tidak boleh sembarangan makan apa. Karena tadi dikatakan bahwa tubuh kita ini, tubuh Amang sendiri, tubuh dari adik-adik sekolah minggu itu adalah gereja Tuhan yang hidup di dunia ini. Jadi adik-adik kami sekolah minggu, tentu karena ini adalah tubuh Kristus, tubuh kita ini menjadi gereja yang ada di dunia ini, maka tidak boleh sembarangan. Tidak boleh sembarangan, harus dijaga. Adik-adik sekolah minggu, di mana tadi yang katakan sesuai dengan firman Tuhan bahwa di dalam Dia tubuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Tersusun. Adik-adik bisa bayangkan ya, punya buku kan harus rapi ya, dibikin ya, atau bajunya gitu dirapikan di lemari buku atau di tasnya. Bukunya itu tidak boleh sembarangan, pasti harus rapi disusun. Jadi sama juga tadi nih, tubuh kami itu, tubuh Amang juga, karena tadi Yesus yang mengatakan bahwa tubuh kita ini adalah bangunan yang sudah tersusun rapi. Jadi Amang berhimbau, memohon kepada anak-anak kami sekolah minggu, mulai saat ini kalian masih anak-anak, diaturlah mulai daripada waktu belajarnya juga, berdoa, makanannya juga. Karena nanti kamu kalau udah dewasa, kalau sudah diatur tersusun rapi seperti firman Tuhan tadi, tersusun rapi itu, ya nanti kamu udah dewasa menjadi orang yang sukses dan berhasil. Amang bisa ambil suatu contoh. Kenapa tadi Amang harus menyampaikan bahwa adik-adik sekolah minggu yang dibuat jadi contoh tadi, dibikin suatu contoh bahwa tubuh kita ini adalah gereja yang hidup, maka tidak boleh dirusak tadi. Amang bisa contohkan lah. Ada nggak di sini yang punya tanaman di rumah atau pot atau bunga lah atau pohon gitu? Jadi pohon itu kalau dia ditanam, disiram, dipupuk, dirawat tiap hari, tentu dia nanti setelah besar dia akan bertumbuh dengan bagus dan berbuah atau bunganya cakep dan akarnya akan menancap ke tanah, dan suatu ketika kalau dia sudah kuat karena tadi dia sudah tersusun rapi seperti bangunan tadi, kalaupun nanti datang hujan gede atau angin kencang, dia tidak akan roboh.
dia tidak akan tumbang. Jadi sama tadi itu dengan yang di firman Tuhan yang mengatakan tubuh kita yang tersusun rapi itu, maka nanti setelah adik-adik sekolah minggu sudah dewasa menjadi anak-anak yang pintar, cerdas, dan kuat. Tetapi harus yang takut akan Tuhan ya. Takut akan Tuhan itu adalah ya kesukaannya berdoa, hormat sama orang tua, sayang sama adiknya, sama kakak-kakaknya juga, tidak nakal. Itu contohnya. Jadi begitu ya anak-anak, adik-adik kami sekolah minggu ya. Dengan contoh yang Amang buat tadi, yang seperti pohon itu bisa suatu perumpamaan yang bisa adik-adik bisa lihat di rumah bagaimana pertumbuhan sebuah pohon atau bunga. Begitu juga lah pertumbuhan daripada adik-adik kami, seperti Amang juga dulu pernah anak sekolah minggu, jadi remaja, dewasa, jadi orang tua. Jadi ya mulai sekarang adik-adik ya harus menjaga diri dari setiap perilaku atau ya termasuk belajarnya, belajar dengan baik-baik. Nanti kalau udah besar, percayalah sama Amang, pasti kamu sukses nanti. Tetapi harus orang yang taat, berdoa dan hormat sama orang tua. Itu syaratnya. Itu harus diingat itu. Jadi tidak boleh udah yang penting dah saya ikut aja ke sekolah, mau juara mau kagak itu nggak urusan. Oh tidak, Amang sampaikan kamu belajar itu harus serius dan menurut kepada guru, terlebih kepada orang tua. Karena orang tua kan yang mengajari di rumah nih. Apa yang disampaikan oleh orang tua, yaitu kamu harus pelajari. Kalau ada yang belum tahu, tanya kepada guru, tanya kepada orang tua. Oh oke, sekarang memang online ya, tidak ketemu, tidak bertatap muka dengan guru-gurunya, termasuk guru kakak sekolah minggu juga ya. Tetapi kan bisa sekarang ke gurunya juga melalui Zoom atau melalui WhatsApp, telepon. Jangan segan-segan. Kalau ada yang kurang tahu, kurang jelas, bisa dipertanyakan melalui melalui telepon tadi ya. Jadi adik-adik kami sekolah minggu, dengan adanya itu tadi melalui Zoom atau WhatsApp, ya kamu kalau ada yang kurang tahu langsung tanya. Itu terus, jangan segan. Tetapi dengan syarat yang paling utama adalah Amang berharap apa? Amang mintakan ini kepada adik-adik sekolah minggu kami, apa yang disampaikan oleh bapak dan mama di rumah itu kamu harus dengar. Kalau sudah jam belajar, jam makan, jam tidur. Kalau udah waktunya harus bangun. Ya bermain boleh. Itu. Jangan cengeng. Ke mall juga ya dikurangilah. Ini kan Covid masih ada di mana-mana. Tetap ikut prokes kesehatan ya. Pakai masker, cuci tangan, makan yang sehat, teratur. Ya, percayalah Tuhan akan tetap menjagai. Jadi dengan ini semua tadi yang seperti yang diharapkan firman Tuhan hari ini, di minggu kedua setelah Trinitatis ini, tubuh kuat dalam Tuhan yang menyatakan tadi firman Tuhan, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan
rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus. Kudus itu maksudnya suci. Tadi Amang sudah menjelaskan, dia maksudnya Yesus. Bangunan adalah tubuh kita tersusun, harus kita menjaganya. Allah, bait Allah, kan Allah ini yang kudus, maka harus dijaga. Begitu ya adik-adik kami sekolah minggu. Dari semua yang Amang sampaikan tadi, mulai dari firman Tuhan, belajar, hormat sama orang tua, begitu juga sama kakak sekolah minggu, guru-gurunya. Kamu menjadi anak yang penurut, maka Amang percaya, Amang berdoa, biarlah Tuhan yang berkarya, biarlah Tuhan yang bekerja di dalam hati kita masing-masing. Bagi hati kami, adik-adik kami sekolah minggu, semuanya dimanapun berada saat ini, biar Tuhan yang berkarya. Berkarya maksudnya kamu belajar, kamu berdoa, tapi Tuhan Yesus yang membuat itu sempurna di dalam hati kamu semuanya. Jadi kamu harus percaya bahwa orang yang takut akan Tuhan, Tuhan Yesus akan berkarya untuk itu. Amang sampaikan lagi, adik-adik kami sekolah minggu bersabar. Pandemi COVID belum berakhir. Mohon bersabar. Biar belajar dari rumah, biar ibadah dari rumah. Kurangi pertemuan keramaian. Ikutin protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan. Begitu ya adik-adik ya. Jadi biarlah semua itu kita kerjakan. Tuhan tadi yang bekerja dan berkarya di dalam diri kita masing-masing. Sehingga adik-adik kami sekolah minggu bisa bertumbuh menjadi seperti gereja Tuhan di dunia ini dan sesuai dengan harapan Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita akhiri ibadah kita. Kita berdoa, dan seperti yang Amang sampaikan tadi, duduk yang manis, kembali lipat tangan. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Biarlah adik-adik kami sekolah minggu boleh bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Pada usia anak-anak ini, mereka boleh menjadi pribadi yang mau penurut untuk agar boleh dibentuk sesuai dengan firman-Mu. Sehingga pada waktu mereka nanti kelak dewasa tumbuh menjadi pribadi-pribadi pengikut Kristus yang sejati, sekaligus menjadi orang-orang pemberita, pelaksana dan pemberita Injil ke seluruh dunia. Sebab tubuh mereka adalah wujud gereja di dunia ini. Kami juga Tuhan berdoa bagi adik-adik sekolah minggu. Kami tidak tahu, mungkin ada yang sakit. Tuhan sembuhkan agar mereka boleh kembali seperti sedia kala Tuhan. Begitu juga dengan orang tua dari adik-adik kami sekolah minggu yang selalu sabar menemani, mengikuti ibadah online. Tuhan berikan mereka kesehatan, Tuhan berikan mereka rezeki untuk kebutuhan mereka sehari-hari di dunia ini Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa untuk guru-guru sekolah minggu. Tuhan berikan mereka kesehatan, kesehatian, kesabaran di antara mereka. Terlebih Tuhan hikmat akan pengetahuan firman-Mu, sehingga guru-guru sekolah minggu
boleh mengajari anak-anak sekolah minggu lebih baik lagi. Dan biar semua program sekolah minggu berjalan dengan baik sebagaimana yang mereka rencanakan di gerejawinya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami. Tapi kasih Tuhan tidak pernah berakhir dari kami. Di atas segala itu, kami juga memohon kepada-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami atas segala dosa perbuatan kami, baik sesama kami, terlebih bagi-Mu ya Bapa, agar kami layak untuk menerima berkat-berkat-Mu. Terimalah doa permohonan ini, doa yang kami mohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dibawakan oleh Sintia tadi. Adik-adik, gimana? Bisa diterima ya adik-adik ya? Kakak berharap adik-adik bisa melaksanakannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Ya adik-adik ya, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita. Persembahan kita sudah tahu ya adik-adik ya, bisa diberikan langsung kepada kakak-kakak guru sekolah minggu melalui OVO atau transfer bank. Oke adik-adik, nah sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat 235 Ku Dengar Berkat-Mu. Kita sama-sama bernyanyi. Doa persembahan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami, kita sama-sama ya adik-adik sekolah minggu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. The monkeys in the jungle say